Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Oke. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, coba KM-nya Surya silakan bareng-bareng berdoa dan biasa juz amannya dibagikan dulu kepada teman-temannya ya. Mangga dibagikan. Nih, silakan dibagikan ke teman-teman. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rongga kalahabin wa mro'atu malakal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Salma, Ilham, Muhammad Fahri Yusuf, Muhammad Soleh, Rizky Ramadan, Sulis, Suryadi, Susanto, Sarip Mahdi, Tanisa, Teguh Santoso, Temi Wijaya, Wilda Maria. Oke, semuanya berangkat semua ya. Oke, Bapak tanya dulu, gimana Dea, kabarnya sehat gak Dea? Oke, Surya, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Aga sehat? Masya Allah, semuanya sehat-sehat ya. Semangat. Oke, kita sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan teman-teman boleh semuanya berdiri ya. Nanti Bapak iringi dengan instrumen gitar ya. Karena hari ini kita mengiringkan tentang seni melalui wali, sunan kalijaga dan sebagainya. Bapak contohkan memakai alat musik instrumen gitar. Oke, anak-anak sekalian, sebelum belajar supaya teman-teman semua yang ada di sini tidak tegang, mari kita bareng-bareng. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima. Nah, hebat semua. Coba yang ada di belakang. Ya, yang ada di sini, tepuk satu, kompak semua. Coba yang ada di sini, tepuk satu, tepuk dua. Nah, coba yang ada di sini tepuk tiga,
belajar dengan Pak Didi belajar apa sih? Belajar apa dengan Pak Didi itu? Materinya adalah iman. Iman kepada malaikat. Materi minggu kemarin adalah iman kepada malaikat. Coba Surya, contohnya kalau iman kepada malaikat itu seperti apa? Contoh iman kepada malaikat itu bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat juga. Nah, coba Anggi, contoh beriman kepada malaikat itu gimana? Tadi yang disampaikan oleh Surya itu. Coba Linda apa aja? Nah, apa aja? Bahwa malaikat itu ada yang tahu nggak kira-kira malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu siapa? Siapa? Yang di belakang? Siapa? Malaikat yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Tepuk tangan dong untuk kemarin. Nah, untuk hari ini teman-teman materinya adalah jreng-jreng, yaitu tentang peran tokoh ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Nah, coba teman-teman sebelum kita lanjut ke sana, ada yang tahu nggak kira-kira Wali Songo itu siapa? Tuh, seperti itu. Surya, Wali Songo itu siapa Surya? Contohnya Imam Bersih. Iya, Wali Songo itu contohnya adalah Imam. Bersih. Iya, Sunan Bersih. Iya. Coba yang ada di sini Sunan apa? Tempat tinggal kalian namanya Sunan apa aja? Sunan Jati. Masya Allah, pintar-pintar sekali. Alif ada Sunan, ada siapa aja Sunan? Sunan Kalijaga. Coba Ilham, Sunan apa? Ilham? Sunan Bonang. Ini udah tahu semua ya. Materinya Masya Allah sekali ya. Peran tokoh ulama dalam menyebarkan agama Islam. Ada yang tahu nggak? Sunan Gunung Jati berasal dari mana? Dari mana? Dari Cirebon. Tepuk tangan. Sunan Gunung Jati itu dari Cirebon. Tempat tinggal kalian. Tempatnya adalah di Cirebon. Oke, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menganalisis peran tokoh ulama seperti Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu memahami bagaimana cara ulama menggunakan metode dakwah yang damai dan moderat seperti melalui pendidikan pesantren di sekolah. Selanjutnya yaitu meneladani sikap kesederhanaan, ketekunan dan kesungguhan para ulama dalam mencari ilmu dalam menyebarkan agama Islam. Yang terakhir adalah menghargai bagaimana ulama mampu menyesuaikan ajaran agama Islam tanpa menghilangkan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Itu tujuan pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Oke, jadi anak-anak sekalian, agama Islam itu dulunya tidak ada di Indonesia. Dulu itu agamanya di Indonesia itu berbagai macam. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, bahkan ada yang agamanya adalah Sunda Wiwitan. Meyakini Tuhan Yesus Esa, sama seperti itu ya, bahwa
Di seluruh alam semesta ini ada Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa Tuhannya. Animisme, dinamisme, meyakini banyak Tuhan, kemudian meyakini bisa jadi batu dijadikan Tuhan dan sebagainya, berhala dan sebagainya. Kemudian pada periode awal abad ke-7 Masehi, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berada di Mekah, Arab, India, orang Cina datanglah ke Indonesia melalui perdagangan seperti itu, ya. Nah, agama Islam di Indonesia juga lahir dakwahnya itu tidak keras. Dalam artian tidak keras seperti apa? Jadi warga negara Indonesia atau dulu itu Nusantara, kenapa bisa menerima dengan mudah Islam? Karena satu faktornya adalah Islam itu cinta damai, tidak radikal. Kalau radikal itu mengatakan bahwa ini salah, ini kejam, ini jelek. Kalau Islam enggak, dengan kasih sayang. Ada juga metodenya dengan menggunakan seni seperti yang tadi Bapak contohkan, main alat musik, bernyanyi bersama, kemudian lagu-lagunya tentang religi, tentang teologi Tuhanan dan sebagainya, melalui seni wayang dan sebagainya. Nah, para pendahulu kita, seorang wali itu menggunakan metode yang menyesuaikan dengan adat lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, seperti ini pendekatan secara damai. Islam tidak disebarkan melalui penaklukan. Yang dikatakan penaklukan begini. Jadi kalau misalkan kamu punya kerajaan besar, pengen wilayahnya luas seperti Israel, Israel itu tidak punya negara. Tapi kenapa Israel sekarang itu sudah membentuk negara dan negaranya menjadi negara yang kuat? Karena apa? Karena dari penaklukan. Tapi Islam di Indonesia tidak ditaklukkan seperti itu. Ya, tapi benar-benar diajak secara damai. Kemudian adaptasi budaya. Ajaran Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kalian harus tahu, orang Hindu itu mereka memiliki kasta, Waisa, Sudra, Satria, Brahmana, begitu. Nah, orang-orang yang belajar kitab, ibaratnya kalau kita Al-Quran, itu hanya pemangku agama saja. Yang kastanya Brahmana, baru dia boleh belajar kitab. Kalau kastanya mungkin Sudra, Waisa, kayaknya nggak bisa. Tidak seperti di dalam Islam. Islam tidak mengenal kasta. Mau kamu anaknya raja, anaknya presiden, anaknya siapapun, semuanya sama. Nah, itu bedanya Islam dengan agama yang lain. Zaman dahulu nih, orang yang mengatakan isun saja itu tidak boleh, karena muntah bahasanya. Kalau orang katakan muntah bahasanya, tidak boleh. Jadi ada lagi bahasa yang lebih rendah lagi, hamba yang benar, saya yang benar, hamba yang benar. Itu ngomongnya seperti itu. Tapi setelah Islam berkembang di Indonesia, kasta semuanya benar. Akhirnya semua orang bisa kedudukannya sama, rata. Mau anaknya menteri, anaknya presiden, semuanya sama. Itu berkat daripada kerja keras pendahulu kita. Salah satunya adalah wali. Kemudian toleransi, sikap toleransi terhadap beragama menjadi salah satu faktor yang membuat Islam diterima masyarakat luas. So, kalau menurut kamu di juz amma yang tadi kamu baca, ayat yang menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama, menghargai agama lain itu, ayatnya berbunyi apa? Tuh. Ayo, lakum. Coba bareng-bareng. Ayatnya berbunyi apa? Lakum dinukum. Nah, seperti itu. Itu maknanya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yang namanya toleransi, ya sudah, kalau kamu tidak mau ikut dengan Islam, ya udah nggak apa-apa. Jadi tidak memaksakan. Tidak seperti ajaran agama lain.
Kalau agama yang lain mungkin ada yang memaksa. Kalau kamu tidak ikut agama saya, kamu akan saya bunuh. Kalau Islam tidak. Karena sudah ada dalilnya jelas yang tadi disampaikan oleh kami. Kemudian nih, ya, awal mula Islam datang itu berdasarkan perdagangan. Misi dagang dari Arab yang tadi saya sampaikan, Tiongkok melalui Nusantara. Kemudian pemukiman. Misal contoh, orang Cina datang ke Indonesia, ya kan? Nggak mungkin kan dia tuh pulang pergi dengan waktu yang cepat. Pasti dia menetap lama menunggu dagangannya habis baru pulang lagi ke negaranya. Maka bisa jadi metode penyebarannya melalui permukiman. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jalur perkawinan. Misal ada orang Arab yang datang ke Indonesia kemudian menikah dengan pribumi. Nah, akhirnya apa? Islam mulai berkembangnya secara luas seperti itu. Kemudian ada lagi secara pendidikan dan dakwah. Misal contoh zaman dulu ada pesantren, gitu kan. Jadi yang namanya pesantren itu sekolah. Nah, kalian nih sekolah di sekolah umum sebetulnya sama, kalian juga nyantri, belajar agama, belajar pelajaran umum dan sebagainya. Kalau dulu tidak ada yang namanya sekolah, maka adanya pesantren atau pendidikan yang ada di luar sana. Tepuk satu, tepuk satu. Ya, biar nggak ngantuk. Selanjutnya, ya, Islam metode penyebarannya melalui kesultanan. Misal ya, dulu itu di sini termasuk Pajajaran aja, bukan pakai kesultanan, pakainya dalam kerajaan. Kerajaannya Hindu, Buddha. Setelah muncul Islam, maka akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Sultanan Malaka, seperti itu. Yang terakhir yaitu metode penyebarannya melalui kesenian yang tadi saya sampaikan. Islam kenapa diterima? Karena tidak menghapus adat istiadat agama sebelumnya. Misal contoh, adanya tahu wayang? Adanya gamelan. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan belajar wayang dan sebagainya itu sebagian orang yang fanatik mengatakan bid'ah dan sebagainya. Bid'ah dolala, bid'ah dolala itu artinya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilaksanakan. Ya, seperti itu karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau orang sekarang ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita lihat secara sejarahnya, maka wali itu hebat sekali. Kenapa bisa saya katakan hebat? Coba bayangkan. Kalau seandainya pada saat itu wali mengatakan wayang itu haram, gamelan itu haram, kemungkinan sampai saat ini Islam itu tidak ada di Indonesia karena bertentangan dengan budaya. Tapi ketika wali hadir di negeri kita di Indonesia, mereka mengemas, memakai dakwah itu dengan cara-cara yang baik. Salah satunya orang yang mau masuk Islam lihat pergelaran wayang, pergelaran topeng, pergelaran sulap dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah diberikan bekal-bekal keagamaan melalui agama. Seperti itu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Islam mudah diterima karena tidak menghilangkan adat istiadat seperti itu. Nah, maka dalam istilah gamelan contohnya gini. Kamu tahu nggak? Gong. Bunyinya kayak gimana? Gitu kan? Bunyinya keng. Nah, itu kalau dilihat secara filosofi, geng artinya adalah Gusti Allah yang agung. Artinya Allah itu besar, maha besar. Ada lagi ning nong kening. Artinya apa? Kening. Gusti Allah kan bening. Maknanya apa? Kalau kalian ingin menuntut ilmu, kalian pikirannya hatinya harus suci. Karena Allah pada dasarnya suka dengan sesuatu yang suci, yang bersih. Seperti itu. Kamu tahu nggak? Ada wayang, ya kan?
ada wayang Pandawa 5, tahu nggak? Ada kan? Pandawa 5. Yang pertama ada siapa? Yudhistira. Namanya siapa? Yudhistira. Dua namanya siapa? Ayo. Bima. Namanya siapa? Bima. Yang ketiga namanya siapa? Arjuna. Terus Nakula. 5 sak. Nah, wayang itu ada 5. Coba kalian lihat wayang. Yudhistira itu adalah seorang raja yang gagah, benar nggak? Punya kerajaan besar seperti itu. Tapi lihat wayang Yudhistira dengan wayang Nakula itu berbeda. Kalau gambaran wayang Yudhistira itu tidak seperti ini, enggak. Tapi ningkluk seperti ini. Itu filosofinya dibuat oleh Sunan Kalijaga. Apa maknanya? Maknanya sahadat itu tidak boleh dilanggar. Makanya simbolnya apa? Dia kayak gini. Udah sahadat ya tidak boleh dilanggar. Siapa yang tahu sahadat? Coba bunyinya kayak gimana? Itu tidak bisa dilanggar. Jadi kalian kalau mau masuk Islam, pas aja zaman dahulu, dia harus sahadat. Maka simbol wayang Yudhistira itu gitu. Ada lagi Bima. Bima itu orangnya gagah, gede, perkasa. Tapi kenapa Bima itu seperti ini posturnya, mukanya tetap ke bawah? Karena apa? Karena sholat tidak boleh ditinggal. Apa maknanya? Orangnya besar, gede, perkasa, tapi kalau disuruh sholat, ya harus sholat. Maka Bima ningkluk seperti ini. Sama seperti Arjuna. Kenapa Arjuna itu bisa dikatakan orangnya sangat tampak, kayak ilham, kayak alim, hitam manis, orangnya banyak yang suka, banyak yang cinta. Karena simbolnya adalah puasa. Rukun apa itu namanya? Sahadat, puasa. Nah, puasa dulu. Nah, kenapa simbolnya Arjuna itu tetap seperti ini? Orangnya ganteng, gagah, ya kan, perkasa, pinter, main apa namanya, panah dan sebagainya. Tidak ada orang yang tidak suka Arjuna. Semuanya suka. Maka simbolnya adalah puasa. Jadi puasa itu tetap tidak boleh dilanggar karena sebagai rukun. Kamu sebagai orang Islam ya harus memahami dan melaksanakan. Tidak seperti zakat dan haji. Zakat dan haji rukunnya. Kamu kalau lihat zakat kira-kira sama dari orang Islam. Haram. Nah, tidak boleh, harus zakat. Kaya, mau miskin, zakat. Maka simbolnya Nakula sama Sadewa itu menempel kayak gini. Dua-duanya itu nempel. Nakula Sadewa itu kembang kayak gini. Karena Sunan Kalijaga simbolnya apa? Filosofinya. Filosofinya kalau kamu ingin membayar zakat, kalau kamu ingin haji, maka kamu harus bekerja keras. Maka tataplah dulu. Gambarnya seperti ini. Menatap dulu. Karena apa? Haji harus menggunakan Uang. zakat menggunakan Uang. Nah, itu simbol daripada Sunan Kalijaga. Maka yang tadi saya katakan, kesenian itu mudah diterima kalau caranya menyampaikannya baik. Agama yang disampaikan melalui kesenian bisa diterima oleh masyarakat. Oke, lanjut lagi. Nih catatannya, ya, sumber dari Tiongkok, kemudian makam kuno. Bukti Islam itu sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, ada, ya. Kemudian batu nisan. Nah, ini kamu tahu nggak? Ini gambarnya siapa? Wali Songo. Gambarnya siapa? Wali Songo. Nah, gambarnya Wali Songo. Coba sebutkan, satu adalah Sunan Ampel. dua Sunan Bol, Benar. tiga Sunan Gi, Giri. empat Sunan Dra, Benar. lima Sunan Gunung, Berarti. enam Sunan Kali, Benar. tujuh Sunan Gung, delapan Sunan, Benar.
kemudian 9 sunan apa? Mulia. Sunan mulia. Ini adalah contoh figur poster Wali Songo yang ada di bumi yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Seperti itu. Ya, anak-anak sekalian ya. Kalau kita sebagai orang Cirebon, berarti kita harus tahu mengenal secara detail tentang Syekh Syarif atau Sunan Gunung Jati. Nah, pertanyaannya adalah siapa itu Wali Songo? Siapa 9 wali itu? Jawabannya adalah orang yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Kita jawab. Ini Wali Songo itu adalah orang yang berperan terhadap penyebaran Islam. Mengapa Wali Songo itu dianggap penting? Bayangkan, seperti tadi ketika pembelajaran awal, seandainya kalian tidak mengenal Wali Songo, tidak tahu sejarahnya, saya yakin kemungkinan besar sampai hari ini Indonesia tidak mengenal Islam. Tapi berkat perjuangan beliau-beliau ini, akhirnya kita bisa mengenal agama Islam, agama yang cinta damai seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan gamelan. Nih, gambarnya seperti ini ya. Gamelan dan tabung. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ini juga metode dakwah melalui pesantren. Ya, yang tadi Bapak sampaikan adalah metode dakwah melalui pesantren. Ya, bisa jadi pada saat itu Wali Songo membuat pesantren kecil, atau kalau sekarang tempat kaji, majelis seperti itu. Orang-orang semuanya berbondong-bondong untuk datang ke rumah beliau untuk belajar agama seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh. Bapak tidak bisa menjelaskan secara detail 9 wali karena nanti waktunya akan habis ya. Mungkin dijelaskannya minggu depannya. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, adalah pemimpin pokok dari awal dakwah. Jadi Sunan Gresik adalah pimpinan para wali seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ketika menyebarkan agama Islam sama seperti Sunan Kalijaga, ya, yaitu menggunakan kesenian, menciptakan tembang dolanan dan reformasi seni pertunjukan wayang, sama seperti itu. Kemudian Sunan Kalijaga juga menggunakan metodenya adalah menggunakan seni juga. Nanti kita lihat videonya, contoh daripada film Sunan Kalijaga supaya kalian tahu ceritanya seperti apa, meskipun hanya gambar-gambar saja seperti itu. Nah, apa kontribusi dan dampak penyebaran Islam secara damai dan tanpa banyak perlawanan sosial? Yaitu pengembangan peradaban baru yang meliputi kesehatan. Ingat, di dalam Al-Quran itu juga diajarkan tentang kesehatan, tentang kedokteran. Akhirnya muncul tuh ya para tabib-tabib, pengobatan tradisional dan sebagainya dari pembelajaran Islam. Kemudian perdagangan, kamu harus tahu dulu sebelum ada Islam, riba, tahu riba? Kalau yang namanya riba itu, kamu hutang 10.000 harus bayarnya 12.000. Legal saja pada saat itu. Tapi ketika Islam muncul ada di Indonesia, hilanglah riba itu. Berubah menjadi apa? Jual beli yang sehat sesuai dengan aturan Islam. Kemudian secara kebudayaan juga berkembang. Terus kemudian menciptakan lembaga-lembaga pendidikan dan meninggalkan warisan budaya yang signifikan. Jadi Islam masuk bukan untuk membuang budaya, tapi budayanya harus berdampingan dengan Islam. Maka dari itu bukan budaya Arabnya yang masuk ke Indonesia, tapi Islamnya yang masuk ke Indonesia. Seperti itu. Maka dari itu dari Sabang sampai Merauke, kalau kamu sholat bisanya aja pakai mukena, ya udah pakai mukena.
Kalau di sana adatnya memakai sarung, ya silakan pakai sarung. Kalau di sana adatnya pakai kebaya, ya silakan pakai kebaya. Yang penting adalah menutupi aurat, seperti itu. Jadi nggak mesti harus memakai cadar, karena suasananya akan berbeda di sini dengan di Arab. Adatnya juga akan berbeda seperti itu. Jadi kita juga tidak boleh terlalu memakai atribut atau pakaian yang sangat mencolok. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah nanti fitnah. Seperti itu. Jadi kalau di sini pakai peci, ya silakan pakai peci. Ya, tidak merubah budaya. Seperti itu. Lanjut. Nah, pendekatannya adalah metode dakwahnya ada adaptif dan bertahap. Nah, misalnya yang namanya bertahap begini. Hari ini yang Islam di tanah Jawa. Besok yang Islam di tanah Sunda. Besoknya lagi Islamnya di tanah Jawa Timur. Jadi bertahap, pelan-pelan. Seperti itu. Nah, sekarang kesimpulannya adalah bahwasanya Wali Songo adalah tokoh utama yang penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Kamu tidak boleh menghapus sejarah itu, karena Islam itu bagian daripada kehidupan kita semua. Sejarah itu bagian daripada kehidupan kita semua. Metode mereka menjadi teladan dakwah yang moderat dan penuh kearifan. Yang namanya moderat itu tadi bisa menghargai satu sama lain. Kalau di sana ada orang Hindu, ya sudah silakan. Ya, kalau di sana ada orang Nasrani, ya sudah biarkan saja. Tidak menganggap bahwasanya mereka adalah musuh. Seperti itu. Itu adalah Islam yang seperti itu. Nah, oke, kali ini Bapak akan mencontohkan satu video dan kamu silakan boleh lihat secara detail contohnya sebelum teman-teman mengerjakan tugas. Kita lihat videonya. Ini contoh video para wali. Contohnya adalah Sunan Kalijaga menggunakan gamelan sebagai metode dakwahnya. Ini yang main undang Sunan Kalijaga, ya, Sunan Kali.
Satumu iso dadi ratu lan paling marang kawulan kabeh. Ini adalah kuda lumping. Jumlahnya Sunan Kalijaga sedang tampil dengan seniman kuda lumping. Kamu ya, tak mau lakuanmu supaya dia ngerti. Sopo aku ini, aku tanpa mantra, tanpa segala apa itu Allah. Pakaiannya sesuai dengan orang Kalau Jawa. berdua, ini ayo, kamu ya pun. Itulah contoh daripada Sunan Kalijaga. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajarannya selanjutnya silakan kalian buka bukunya, buka handphonenya. Yang punya majalah silakan dibuka majalahnya, yang punya buku silakan dibuka bukunya, buku cetak, dan yang punya HP-nya dibuka. Kali ini kalian silakan untuk mencari informasi sebanyak mungkin, berdiskusi dengan teman-teman kalian apa saja yang kamu dapatkan tentang sejarah, boleh. Kemudian tentang siapa sunan-sunan itu, siapa saja orangnya, tempatnya di mana, lahirnya kapan, boleh. Silakan kalian cari, gali sebanyak mungkin, boleh. Berarti satu orang itu satu deskripsi. Misal, Pak, saya menemukan Sunan Gunung Jati, lahirnya di Cirebon. Kamu ceritakan sedikit secara singkat mengenai Sunan Gunung Jati. Silakan dibuka bukunya dan dikerjakan. Waktunya tidak banyak, 20 menit harus sudah selesai semua. Silakan Anda dimulai. Sebelum kita mulai lanjut ya, silakan kalian barangkali kamunya suka, Pak saya nggak suka lah sama kelompok A, B dan C, saya pengennya dibentuk sendiri kelompoknya, boleh. Silakan kalian bentuk sendiri. Saya kasih waktu semenit untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, boleh, sok silakan. Sesuai dengan apa yang kamu suka. Temannya dengan siapa saja, terserah kalian. Yang penting satu kelompok 5 orang. Silakan dicari. Ya boleh. Satu orang, satu materi boleh. Silakan kalian berdiskusi sebanyak mungkin dengan teman-teman kalian. Nanti setelah ini kalian mempresentasikan. Nah, kamu sebenarnya dengan Sunan apa? Kira-kira?
Bisa senangnya senang rujak itu udah kamu cari di sini. Ya, sini kan boleh, sejarahnya boleh, terus lainnya boleh, bebas. Metode dakwahnya juga boleh. Silakan Sob, tulis di buku. Gimana? Nggak apa-apa. Yang penting penggalian tentang Sunan Gunung Jati, tentang Sunan Muria, bebas tentang sunan yang ada di Indonesia. Oke, 20 menit waktunya. Pak, telepon Pak.
Sudah selesai? Hai. Baik, kalau sudah selesai, silakan boleh kelompok Surya and the Gang boleh mempresentasikan di mejanya ya. Boleh, silakan boleh dibacakan mengenai surat apa yang didapat. Oke, silakan. Boleh silakan. Surya boleh berdiri biar teman-temannya bisa tahu presentasinya. Boleh sambil dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mempresentasikan tentang secara singkat mengenai Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah ulama pertama dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14. Asal-usul dan kedatangan di Jawa, asal-usul Maulana Malik Ibrahim masih berdebatkan, namun ada yang menyebutkan dia berasal dari Kasar, Persia atau Samarkand di Asia Tengah. Ia berlayar ke Nusantara dan diperkirakan berlabuh di Gresik pada tahun 1371 Masehi. Strategi dakwah Sunan Gresik menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang halus melalui perdagangan dan pergaulan. Ia juga dikenal sebagai tabib yang mengobati berbagai penyakit menggunakan keahliannya sebagai media dakwah. Ia mendirikan masjid dan pondok pesantren di daerah Leran, Manyar, Gresik. Beliau wafat diperkirakan pada tahun 1419 dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik. Makamnya selalu ramai dikunjungi berziarah, terutama saat haul yang diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Batu nisannya berasal dari Gujarat dan bertuliskan kaligrafi dalam bahasa Arab yang menyatakan ia adalah guru para pangeran dan tongkat para suku. Mungkin sekian saja dari saya, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Presentasinya detail banget, bagus banget ya. Semoga kelompok yang lain juga bisa seperti Surya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Baik, selanjutnya yaitu kelompok dari Wilda and Friend. Silakan boleh salah satu dari 5 orang ini mempresentasikan, menyampaikan hasil analisis yang didapatkan oleh 5 kelompok. Ya. Silakan. Silakan boleh berdiri biar teman-temannya tahu. Ya. Ya, saya mau jelasin Sunan Kalijaga, Pak. Ya. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said. Ia lahir di daerah Tuban, Jawa Timur pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat bijaksana dan memiliki cara unik untuk menyebar agama Islam. Ia tidak memaksakan agama kepada masyarakat, tetapi mengajarkannya secara halus melalui budaya dan kesenian Jawa yang sudah dikenal oleh masyarakat itu. Sebelum menjadi wali, Raden Said dikenal sebagai seorang pemuda yang suka menolong rakyat kecil, tetapi dengan cara yang salah, yaitu mencuri harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Karena perbuatannya, ia dijuluki Brandal Lokajaya. Namun setelah bertemu dengan Sunan Bonang, hidupnya berubah total. Ia bertaubat dan belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya menjadi seorang wali yang sangat disegani dan berilmu tinggi. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya seperti warna kulit, gamelan, tembang Jawa, dan seni ukir. Udah, Pak? Pak? Udah, Pak? Oke, tepuk tangan dong. Sangat bagus sekali. Selanjutnya
Kalian mana nih yang udah selesai lagi nih? Nah, ini. Silakan dia Adven boleh membacakan hasil analisisnya. Sunan siapa? Sunan Kalijaga juga sama Pak. Ya, silakan. Boleh double. Secara singkat silakan boleh berdiri. Ya. Ya, boleh silakan. Sunan Kalijaga salah satu dari Wali Songo, dikenal karena perannya yang signifikan dalam menyebarkan agama Islam di Jawa melalui pendekatan budaya dan seni tradisional. Lahir sekitar tahun 1450 di Tuban dan wafat pada tahun 1592 di Kajiwaru, Demak. Nama asli dan latar belakang keluarga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahid, juga dikenal dengan berbagai nama lain seperti Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, dan Lokajaya. Ayahnya Raden Ahmad Syahuri adalah suatu bangsawan yang menjabat sebagai Adipati Tuban. Ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yaitu Dewi Nawan Garum. Masa muda dan pertobatan sebelum menjadi seorang wali, Raden Masyahid dikenal sebagai seorang perampok yang meresahkan masyarakat. Ia merampok harta para bangsawan dan pejabat untuk kemudian dibagikan kepada rakyat jelata yang menderita akibat kemarau panjang dan pajak tinggi. Pertemuannya dengan Sunan Bonang menjadi titik balik dalam hidupnya. Sunan Bonang menasihatinya bahwa Allah tidak menerima amal buruk dan menunjukkan cara mendapatkan harta tanpa merampok. Raden Masyahid kemudian menjadi murid Sunan Bonang. Ia diperintahkan untuk menjaga tongkat yang ditancapkan di tepi sungai hingga Sunan Bonang kembali setelah 3 tahun. Sunan Bonang kembali dan mengganti nama Raden Masyahid menjadi Kalijaga. Oke, tepuk tangan untuk dia. Dan kali ini yang terakhir yaitu Happy and Friend. Silakan dari perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil temuannya. Silakan. Ya, silakan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan presentasi tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Latar belakang keturunan Syekh Tua adalah putra dari Syekh Abdul Ahmad Din, seorang penguasa dari Timur Tengah, dan Nyai Rara Santa. Nama Islamnya Syarifah Budaya. Dari sisi ibu, ia adalah cucu dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran yang bercorak di Hindu. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Peran dan perjuangan dakwah. Menerus Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati memimpin Cirebon setelah menerima kekuasaan dari Pangeran Cakrabuana. Strategi dakwahnya dikenal inklusif dan kultural. Dia menyebar Islam dengan menerapkan akulturasi budaya seperti menggunakan gamelan, cekatan sebagai media dakwah pada acara-acara keramaian. Pusat dakwah di bawah kepemimpinannya, Cirebon menjadi pusat dakwah Islam kedua setelah Demak dan berhasil mengislamkan sebagian besar wilayah Jawa Barat. Ajaran dan nilai. Sunan Gunung Jati mengajarkan berbagai nilai luhur dan dakwahnya. 1. Ketakwaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kedisiplinan. 3. Kehidupan dan kebijaksanaan. 4. Kesopanan dan tata krama. 5. Sosial yang harmonis. Air hidup. Makam Sunan Gunung Jati
wafat pada tahun 1598 dan dimakamkan di kompleks makam Astana Gunung Jati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa wali yang diceritakan oleh teman-teman melalui analisa dari buku, dari Google, dari video dan sebagainya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang ditanyakan nggak mengenai cerita sunan-sunan yang tadi? Silakan semuanya boleh bertanya kepada kelompok lain. Nanti kelompok lain boleh menanggapi. Atau boleh kelompok yang ada di sini bisa menanyakan kepada kelompok yang lain. Silakan boleh satu sesi pertanyaan saja. Oke, siapa yang bertanya ke sini? Ada? Oke, ada? Boleh, silakan bertanya kepada kelompok. Kelompok ini Pak. Ya, Wilda and Brand. Ya. Nama asli Sunan Kalijaga itu siapa? Tadi siapa namanya? Iya, namanya siapa? Raden. Idi, masya Allah. Ya, itu contoh daripada cerita Sunan Kalijaga. Baik, teman-teman sekalian, sekarang sudah paham belum tentang pelajaran Sunan-sunan ini masuknya Islam di Indonesia? Kira-kira sudah paham belum? Paham. Kalau sudah paham semua, silakan Happy boleh membuat kesimpulan atau teman yang lain boleh membuat kesimpulan, dibacakan tentang sejarah Sunan dan masuknya Islam di Indonesia. Ya boleh, Happy boleh, silakan. Silakan boleh berdiri. Silakan. Kesimpulan tersebut adalah dakwah para wali menggunakan pendekatan eduktif atau persuasif dan kultural yang berhasil mengidentifikasikan nilai-nilai Islam dalam budaya dan toleransi lokal tanpa kekerasan. Mereka menggunakan media seperti wayang, pendidikan, dan penggunaan masjid untuk menyebarkan agama Islam. Oke, bagus sekali teman-teman, tepuk tangan dong untuk baik, anak-anak sekalian. Ini adalah contoh asesmen ya, materinya terkait dengan apa yang hari ini kita pelajari. Silakan teman-teman kerjakan soalnya 15 ya, waktunya cuma 15 menit, dikerjakan sampai selesai. Di sini ada nama, kelas, kemudian sekolah, kemudian silakan kalian taraf ya, taraf ajudan kalian di pertemuan kali ini. Silakan diisi ya, diisi. Silakan diisi. Iya, di sini silakan langsung di sini. Silakan di sini. Iya. Di sini ada soal pilihan ganda dan soal esai. Silakan tulis nama kalian, kemudian taraf.
Sudah selesai? Belum. Ya. 7 menit lagi ya waktunya ya. Ya.
Oke anak-anak sekalian, sudah selesai semua ya. Silakan kalian boleh dikumpulkan ya. Kali ini nanti dikoreksi bareng-bareng ya. Silakan ditukar-tukar jawabannya dengan teman-teman yang lain. Ya, nanti kita bareng-bareng untuk mengevaluasi. Oke, silakan, tidak boleh namanya sendiri diperiksa sendiri ya. Ya, silakan boleh ditukar-tukar dengan teman sebaliknya. Oke, sudah. Kalau sudah, baik kita koreksi ya. Siap ya. Silakan. Jangan lupa dikasih nama. Oke. Sekarang Pak Dedi tes kejujuran ke kalian. Kalau salah, ya salah. Kalau benar jawabannya ya benar. Tidak boleh berbohong seperti itu. Oke. Nomor 1. Ya siap ya. Tradisi minum kuah, kepercayaan, animisme dan dinamisme pada masa sebelum datangnya Wali Songo diluruskan oleh para wali dengan metode dakwah yang penuh kelembutan dan kedamaian serta pelan-pelan dan bertahap. Metode ini disebut dengan jawabannya apa, Jibril? Ya, jawabannya adalah B. Adamul haraj, yang jawabannya D semuanya benar di checklist. Kemudian nomor 2. Nomor 2, oke. Agama Islam tersebar di Nusantara, berkembang dan tersebar melalui. Jawabannya adalah A. Jalur perdagangan dan pernikahan, yang jawabannya A, betul. Terus nomor 3. Salah satu fokus dakwah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah penghapusan sistem ya kasta pada ajaran Hindu, yaitu pengelompokan atau penggolongan manusia berdasarkan golongan tertentu. Kasta yang terdiri dari golongan tokoh agama, pendeta, rohaniawan yang bekerja di bidang spiritual adalah kasta yang jawabannya A, Brahmana, betul. Nomor 4. Seorang wali yang menggunakan seni budaya untuk metode dakwahnya adalah Sunan Kalijaga. Ya, jawabannya Sunan Kalijaga, betul. Ya, terus lanjut nomor 5. Inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulan patu ajaran. Makna dari salah satu ajaran untuk paring teken marang wong kang kaluyon lan buto adalah jawabannya adalah A. Memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesulitan. Selanjutnya nomor 6. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, Sunan Kudus melakukan strategi sebagai berikut. Yaitu jawabannya apa? C. Ya, C. Yaitu tidak menyembelih sapi pada Idul Adha, karena sapi adalah hewan yang dianggap suci oleh umat Hindu. Ini jawabannya. Nomor 7. Pandangan politik Sunan Giri sering dijadikan rujukan, bahkan ketika Raden Patah melepaskan diri dari kerajaan Majapahit untuk mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar kerajaan pada keperintisan atau alal hali yaitu jawabannya adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam memutuskan pengangkatan kepimpinan dalam politik Islam. Ya, jawabannya A. Nomor 8. Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, para wali songo memanfaatkan tradisi, adat istiadat serta kesenian yang telah berkembang sebelumnya disesuaikan dengan nafas dalam ajaran agama Islam. Di antara para wali yang mahir dalam memainkan kesenian wayang kulit dan menjadikan sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijaga, yang jawabannya D, betul. Lanjut lagi. Salah satu dari wali songo yang masa mudanya pernah melakukan tindakan pencurian dan melakukan kepada pejabat-pejabat korup di kerajaan yang menyelewengkan uang peti dari masyarakat, kemudian membagikan hasil curian tersebut kepada orang-orang miskin dan terlantar adalah Sunan Kalijaga, yang jawabannya C, betul. Silakan. Selanjutnya nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan ragam metode
Organisasi Tanah Jawa yang memiliki standar Kanda sebagai seorang raja sekaligus sebagai seorang ulama adalah C. Metode takfiri, yaitu Menganggap orang kafir yang tidak ya menganggap orang kafir orang yang tidak sanggup beriman. Nah, untuk limanya biarkan nanti Pak Dedi menilai sendiri ya. Silakan jawabannya dikumpulkan jadi satu, yang betul semua berarti di sini tulis betul 10, salah 2 ditulis salah 2, kalau salah 1 tulis salah 1, dikumpulkan di depan. Silakan. Silakan. Sudah dikumpulkan jadi satu. Ya. Boleh. Ya. tak nilai Ya. 6. Ya. Iya. Ada yang betul 8, ada yang betul 3, ada yang semuanya betul. Nggak apa-apa, Pak. Nah. Silakan. Ini betul semua ya, Pak. Sekali ini salah satu kali ya. Nah, sudah betul semua. Sudah dulu. Ya, oke. Ini sudah semua. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, Bapak lihat dulu ya siapa yang hari ini sudah lulus dan remedial. Yang remedial nanti ada tugas yang lain ya. Oke, Bapak lihat dulu sebentar. Baik, yang remedial yang pertama adalah Fahri ya. Nanti Fahri karena salahnya banyak banget ya. Jadi di bawah KKM. Jadi Fahri nanti tolong membuat resume materi hari ini untuk dikumpulkan minggu depan nantinya ya, supaya untuk menambah nilai. Kemudian siapa lagi di sini ada ya, Anggi ya. Anggi silakan nanti kamu boleh merangkum lagi materinya ya tentang Wali Songo, karena yang pertama cuma 3 ya, salahnya 7. Jadi nanti diperbaiki ulang supaya Anggi bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus seperti itu. Baik anak-anak sekalian, begini ya kesimpulannya begini. Untuk pembelajaran hari ini Bapak sedikit mengulang atau menguatkan refleksi bahwasanya kita semua sebagai orang Islam ya, sebagai orang yang memiliki sejarah, budaya, nenek moyang, kita semua yang ada di sini yang pertama yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini yaitu kita harus menghargai kerja keras para wali yang mengislamkan Indonesia dan bisa merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Seperti itu. Yang kedua, kita juga harus menghargai dan mencintai budaya yang ada di Indonesia. Misal contoh, budayanya di sini ada wayang, ada topeng, ada sintren, ada gamelan dan sebagainya. Itu adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita benar-benar jaga. Yang ketiga, poin terakhir refleksinya adalah bahwa kita semua yang ada di sini harus bisa menghargai. Harus bisa apa? Menghargai agama orang lain. Kalau kita keyakinannya Islam, kita harus menjalankan agama kita. Kalau kita atau orang lain keyakinannya beda dengan kita tidak boleh membenci. Ya, tidak boleh membenci. Malah harus kita lindungi, karena itu adalah bentuk daripada toleransi. Seperti itu antar umat beragama yang tadi dibacakan oleh kalian. Ya, ayatnya seperti itu. Apa sih ayatnya tadi? Akum. Itu seperti itu anak-anak sekalian. Ya, baik anak-anak sekalian, selanjutnya nanti untuk pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan itu adalah materinya tentang iman kepada para rasul. Iman kepada apa? Rasul. Nanti
disiapkan ya yang akan presentasi minggu depan tentang materinya adalah iman kepada para rasul, seperti itu. Dan yang merasa hari ini nilainya belum bagus, belum di atas KKN, jangan menyerah, tenang, masih ada besok untuk diperbaiki supaya nilainya lebih bagus lagi, seperti itu. Bapak punya cerita sedikit sebagai closing statement. Seandainya kamu adalah seorang lebah, ya, seandainya kamu adalah seorang lebah, maka kamu adalah orang yang sangat berguna untuk lingkungan sekitar dan bisa menjadi obat. Tapi seandainya kamu adalah seorang lalat, maka ibaratnya kamu adalah orang yang tidak berguna, orang yang membawa kesesatan, orang yang membawa penyakit. Maka di antara dua tokoh ini, antara lebah dan lalat, keduanya memiliki fisik yang sama, tapi memiliki apa, Jack? Memiliki fungsi yang berbeda. Kalau lebah menghasilkan madu dan menghasilkan obat, kalau lalat adalah menghasilkan bakteri dan membuat kita semua menjadi sakit. Jadi kita harus memilih lebah yang bisa menjadi obat untuk orang lain, seperti itu ya. Demikianlah pembelajaran PAI hari ini tentang sejarah Islam masuk Indonesia dan sejarah adanya Wali 9. Dari Pak Indi, bila ada kata salah, mohon maaf, bawa pantun. Ya. Bila menemukan jarum, simpanlah di dalam peti.